Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang pengenalan mocking di unit test. Saat membuat aplikasi yang sangat besar ya, istilahnya itu ya di real world ya, di dunia nyata gitu ya, di dunia kerja, itu source code itu pasti akan gede banget ya. Struktur kelas pun akan semakin kompleks kalau aplikasinya semakin besar. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa nanti akan ada ketergantungan antar kelas. Artinya satu kelas butuh kelas yang lain, atau satu kelas memanggil kelas yang lain, itu udah pasti kejadiannya seperti itu. Nggak mungkin nanti kita cuma bikin satu kelas. Pasti bakal banyak kelas yang akan kita buat, dan interaksi antar kelasnya bakal sangat banyak sekali gitu ya. Nah, saat kita bikin unit test yang bagus, itu bisa terprediksi dengan cukup mengetes ke satu function. Jika harus mengetes interaksi antar kelasnya, lebih disarankan untuk integration test. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu unit test yang bagus itu cukup ngetes satu function doang gitu ya. Bukan interaksi antar kelas atau lagi antar sistem apalagi ya. Nah, kalau misalnya kita butuh melakukan interaksi antar kelas ya, butuh mengetes interaksi antar kelas atau antar sistem, itu lebih disarankan menggunakan integration test. Jadi tes yang lebih tinggi lagi, namanya integration test. Nah, lantas bagaimana jika kita ingin membuat tes, tapi memang kelasnya itu dia tergantung ke kelas yang lain? Nah, solusinya adalah kita bisa membuat yang namanya mocking terhadap dependensi atau misalnya ketergantungan kelas yang lainnya. Jadi mocking ini sederhananya adalah membuat objek tiruan. Jadi kalau misalnya kita mau ngetes kelas A, di mana kelas A itu butuh kelas B contohnya ya. Nah, kita akan bikin objek tiruan dari si kelas B-nya. Dengan begitu kita bisa mengetes kelas A tanpa harus membuat kelas B. Kelas B-nya akan kita mocking, alias kita akan bikin tiruannya. Nah, hal ini dilakukan agar behavior objek tersebut, jadi saat kita membuat objek kelas B-nya yang mockingnya, itu kita bisa tentukan sesuai dengan keinginan kita, behaviornya. Jadi dengan menggunakan mocking kita bisa membuat request dan respon seolah-olah objek tersebut benar-benar dibuat. Jadi walaupun kita bikin objek tiruan, tetap kita bisa manggil functionnya, kita bisa mengget data di mockingnya dan sebagainya. Jadi mirip kayak objek asli, padahal sebenarnya itu objek tiruan. Nah, ada banyak banget sebenarnya framework atau library untuk melakukan mocking tersebut. Nah, namun di materi ini kita akan menggunakan Mockito. Jadi sebelumnya kan kita udah pakai JUnit, sekarang ada library baru yang bisa kita pakai untuk ngelakuin mocking, namanya adalah Mockito. Mockito itu adalah salah satu framework paling populer di Java untuk melakukan mocking ya. Dan ini bisa digunakan juga di Kotlin otomatis. Dan Mockito bisa diintegrasikan baik dengan JUnit. Jadi enak banget nih. Jadi sudah terintegrasi dengan baik dengan si JUnit-nya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Nah, ini websitenya Mockito. Kalau teman-teman pengen lihat, kita cek di sini. Ini website Mockito Framework ya. Jadi saat saya bikin videonya ini, versi terbarunya adalah versi 3.5.12. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detailnya, teman-teman bisa baca dokumentasi si Mockito ini. Ini lumayan lengkap juga sih. Oke, next. Jadi sebelum kita menggunakan Mockito atau membuat mocking, kita perlu menambahkan dependensinya dulu, mirip kayak JUnit ya. Nah, teman-teman silakan tambahkan di test implementation, lalu tambahkan di sini org Mockito JUnit Jupyter. Jadi yang tadi saya bilang sudah terintegrasi dengan baik dengan JUnit 5. Jadi teman-teman tinggal tambahkan Mockito JUnit Jupyter. Kalau teman-teman pengen nyari, teman-teman bisa langsung nyari di search.maven.org. Namanya pencariannya adalah Mockito JUnit Jupyter. Jadi di sini teman-teman tinggal Mockito JUnit Jupyter. Enter. Nah, dapat Mockito JUnit Jupyter. Jadi versi yang paling terbarunya saat ini berarti 3.5.13. Nah, ini tinggal saya copy ini. Gradle ya. Gradle Kotlin DSL-nya. Ini saya copy, klik di sini. Saya buka di sini, build Gradle, saya tambahkan di sini. Oke, ini saya ganti menjadi test implementation karena memang saya butuhnya untuk unit testnya.
Saya refresh Gradle project-nya, tunggu sampai download library-nya. Nah, oke. Sambil ini nunggu, kita bahas langsung materinya aja. Jadi setelah kita nambahkan si Mockito ini, yang perlu kita lakukan adalah kita bisa coba membuat mocking. Ini kita akan coba-coba dulu ya. Nah, coba-cobanya seperti apa? Coba-cobanya, contohnya kalau teman-teman pengen bikin objek tiruan atau istilahnya mocking, teman-teman bisa menggunakan function namanya mock, bawaan dari kelasnya Mockito. Jadi Mockito.mock. Lalu di sini kelas apa yang akan teman-teman lakukan tiruannya, buat tiruannya gitu ya. Contohnya di sini kita bikin list. List itu kan interface. Jadi seakan-akan kita bikin list ya dari interface. Lalu kita konversi menjadi as list of string, karena kebetulan kalau kelas ini kan dia nggak support generic gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan as list of string. Jadi di sini sekarang list mock ini adalah list of string. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau menambah behavior, teman-teman cukup menggunakan mockito.when. Jadi kayak ketika, lalu teman-teman di sini masukkan behaviornya apa? listmock.get 0. Jadi ketika listmock get 0, jadi mock ini dipanggil function get dengan parameter 0, kita kasih behavior titik dan return echo. Jadi kalau nanti listmock ini dipanggil get 0, dia akan balik data echo. Jadi tanpa kita memasukkan data ke dalam si listnya, teman-teman bisa langsung menambahkan behavior ke dalam si mocking ini. Nah, sekarang untuk mengetesnya, teman-teman silakan coba ambil datanya menggunakan listmock.get 0. Dan ini pastikan dia pasti datanya echo, sama seperti yang ini. Nah, selanjutnya teman-teman untuk memverifikasi apakah pernah dipanggil si mocking objeknya, teman-teman bisa menggunakan mockito.verify mocking objeknya apa. Lalu di sini mockito times berapa kali dipanggil, contohnya di sini 1. Lalu di sini function apa yang dipanggil? Get 0. Kalau tidak pernah dipanggil, maka ini akan error. Tapi kalau misalnya pernah dipanggil sekali, ini tidak akan error. Karena berarti benar, ini verifikasi ya. Kalau dipanggilnya lebih dari sekali, contohnya di sini 2 kali, maka ini akan error. Kenapa? Karena di verifikasinya adalah 1 kali. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail di materi-materi selanjutnya. Jadi kalau sekarang teman-teman masih agak sedikit bingung, nggak masalah. Kita sekarang coba praktekkan aja. Jadi di sini kita akan bikin kelas baru namanya mock test. Kita akan bikin function test mock. Oke, ini kita buat tes. Jadi yang pertama teman-teman kalau mau bikin, jadi di sini misalnya list gitu ya. Ini list of string. Nah, biasanya kan kita bikin list of gitu ya. Eko gitu ya, Kurniawan. Nah, kita nggak mau nih kayak gini. Kita pengen bikin objek tiruannya dari si list ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan mockito ya, titik mock. Kalau di sini teman-teman tinggal tambahkan kelas apa yang mau kita mock, yaitu list kelas Java seperti ini. Ini errornya apa? As list string. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kalau misalnya teman-teman coba kita print gitu ya. Ini bisa titik get misalnya 0 seperti ini. Ini get 1 seperti ini. Ini bisa. Cuma hasilnya kalau teman-teman perhatikan, hasilnya dia pasti 0 semua. Nah, lihat ini 0, ini 0. Kenapa? Karena kita belum menambahkan behavior apapun. Nah, kalau teman-teman pengen menambahkan behavior, contohnya, ketika mock objek ini dipanggil function get, lalu parameternya 0, teman-teman pengen ngebalikin apa gitu. Ini bisa. Cukup menggunakan mockito when, ya. Method call-nya apa? List.get 0, then return echo. Contohnya seperti ini. Lalu mockito when list get 1 then return misalnya Kennedy. Sekarang kita coba running. Nah, lihat sekarang berubah.
Ketika get 0, dia balikannya echo. Ketika get 1, dia balikannya Kennedy. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau kita mau memberikan behavior ya ke dalam si objek mocknya. Nah, nextnya, jadi di sini kita jangan print line gitu ya. Kita bisa pakai assertion. Ini kita import dulu assertionnya. Jadi ini assert equal, ini harus sama dengan echo kalau kita panggil list get 0. Dan ini harus sama dengan Kennedy kalau kita panggil get 1. Oke, sukses semua. Nah, nextnya kita akan verifikasi kalau si mock object itu pernah dipanggil. Jadi verifikasi itu memastikan bahwa si mock object itu pernah dipanggil dan berapa kali dipanggilnya. Nah, teman-teman contohnya di sini bisa menggunakan mockito.verify untuk memverifikasi objeknya apa, list contohnya seperti ini. Kalau misalnya sekali, teman-teman sebenarnya cukup sekali doang sih, nggak perlu menambahkan parameter lagi karena defaultnya sekali. Lalu tinggal get 0, artinya kita memverifikasi bahwa list ini, objek list ini pernah dipanggil get parameter 0-nya. Lalu dengan get parameter 1-nya seperti ini. Nah, ini coba kita running. Nah, sukses. Kalau misalnya ini tidak pernah kita panggil, contohnya ya, list get 1-nya tidak pernah kita panggil, kita running. Nah, ini error. Errornya apa? Nah, kita ingin memverifikasi bahwa list itu pernah dipanggil get 1-nya, tapi sebenarnya tidak pernah. Jadi seperti ini. Jadi ini gagal. Nah, untuk apa sih verifikasi seperti ini? Nanti teman-teman akan tahu kenapa kita butuh ngelakuin verifikasi seperti ini. Jadi ini contohnya kalau teman-teman kita nge-get-nya 2 kali, contohnya seperti ini ya. Dan pengen memastikan bahwa kalau ini pernah dipanggil 2 kali, teman-teman tinggal tambahkan di sini koma mockito times 2. Artinya kita verifikasi bahwa list pernah dipanggil 2 kali si function ininya. Coba kita running lagi. Nah, sukses. Kalau teman-teman manggilnya 3 kali seperti ini akan error. Nah, lihat error. Errornya apa? Nah, teman-teman memverifikasi kalau list get 0 itu harus dipanggil 2 kali. Padahal ternyata pernah dipanggil sebanyak 3 kali. Jadi ini menariknya kita menggunakan mocking. Jadi nggak cuma menambahkan behavior, teman-teman juga bisa ngelakuin verifikasi apa aja sih, function apa aja yang pernah dipanggil dan berapa kali function tersebut dipanggil. Jadi sekian tentang pengenalan mocking. Nextnya kita akan bahas tentang materi mocking ya, dan kapan kita butuh ngelakuin mocking seperti ini. Next, kita akan bahas tentang mocking di tes.